Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Raja Desa, yang saya hormati anak-anakku sekalian peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak selaku Wakil Kepala Urusan Kurikulum akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kurikulum pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa. Perlu kalian ketahui bahwa SMK Negeri 1 Raja Desa memakai kurikulum 2013 versi 2017. Ya, artinya kurikulum tersebut sudah direvisi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, perlu kalian ketahui bahwa isi dari kurikulum ini adalah motor utama untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Raja Desa ini. Kurikulum SMK Negeri 1 Raja Desa menganut kurikulum berbasis vokasi atau istilahnya paket keahlian. Nah, di sini adik-adik sekalian harus mengetahui apa isi dari kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 memiliki beberapa unsur. Yang pertama, yaitu unsur muatan nasional. Unsur muatan nasional terdiri dari beberapa mata pelajaran, yaitu yang pertama, mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini, pendidikan agama Islam merupakan pendidikan untuk menumbuhkan karakter religius, karena karakter religius sangat penting sekali, terutama ketika kita untuk mengarungi kehidupan setelah keluar dari SMK ini. Yang kedua, ada mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya di sini, pendidikan kewarganegaraan kita berhubungan dengan aspek sosialis ya. Artinya apa? Kita harus bisa saling tolong-menolong, gotong royong, kerjasama, baik dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu untuk muatan nasional. Yang berikutnya ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini adik-adik harus mengetahui dan bisa mahir berbahasa Indonesia secara fasih. Karena apa? Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari satu nusa, satu bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Itu pelajaran yang bahasa Indonesia. Selanjutnya, muatan nasional memiliki mata pelajaran yang lain, yaitu matematika. Di sini matematika ada beberapa kelompok. Ada kelompok teknologi, kemudian ada kelompok bisnis dan manajemen, berikutnya ada kelompok pariwisata. Kelompok teknologi meliputi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan. Kemudian untuk bisnis dan manajemen yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Dan yang berikutnya untuk kelompok pariwisata yaitu matematikanya untuk kelompok tata busana dan tata boga. Selanjutnya, ada yang disebut dengan mata pelajaran sejarah. Di sini, kalian harus mengetahui sejarah bangsa kita. Ya, jangan sampai melupakan sejarah, karena bangsa kita diciptakan adalah hasil berkat perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur di medan laga. Nah, itu sejarah. Selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini pelajaran bahasa Inggris sangat penting sekali karena bahasa Inggris bersifat bahasa yang sangat global, bahasa internasional. Nah, di sini bahasa Inggris di kelas 10 itu adalah 3 jam, kelas 11 3 jam, dan kelas 12-nya 4 jam. Selanjutnya, muatan kurikulum untuk 2013 ada yang disebut dengan istilah muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan meliputi 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya. Nah, seni budaya hanya diajarkan di kelas 10 saja. Selanjutnya ada yang mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu Penjas. Penjas dikasihkan 2 jam pelajaran, yaitu disampaikan di kelas 10 dan kelas 11. Nah, itu yang disebut dengan muatan kewilayahan, atau istilahnya muatan B. Ya. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan muatan C. Muatan C yang disebut istilahnya muatan peminatan. Kelompok C dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada yang disebut dengan C1.
C1 itu disebutnya adalah dasar bidang keahlian. Artinya, mata-mata pelajaran yang berhubungan dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK kita, baik tata busana, tata boga, akuntansi, teknik kendaraan ringan, TKJ, ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan C2. C2 yang disebut istilahnya dasar program keahlian. Nah, dasar program keahlian merupakan mata pelajaran yang mendukung sekali terhadap kompetensi keahlian. Di sini C2 akan berbeda dengan C2 di tiap jurusan. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan pelajaran C3, yaitu kompetensi keahlian. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat inti sebagai vokasi yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa ini ya. Pelajaran C3 merupakan pelajaran inti dari pelajaran kompetensi baik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, tata boga, tata busana, DITF ya. Oh ya, ada yang kelewat satu ya. Kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Raja Desa ada dua kompetensi. Yang pertama ada program yang 3 tahun. Dan yang kedua ada yang program 4 tahun. Program yang 3 tahun yaitu yang pertama, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, tata busana, tata boga, dan akuntansi keuangan lembaga. Sedangkan untuk yang program 4 tahun yaitu khusus, yaitu desain interior dan teknik furnitur. Nah, itu 4 tahun. Artinya, di tahun keempat kita harus berkoordinasi dengan dunia industri untuk melaksanakan magang di industri. Jadi tahun keempat khusus untuk magang. Atau kalau kita tidak mau magang, kita boleh melanjutkan kuliah dengan catatan bersinkronisasi kurikulumnya dengan dunia politeknik. Wah, khususnya untuk desain interior dan teknik furnitur, kita bekerja sama dengan Politeknik dan Pengolahan Kayu Kendal yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, kita sebagai siswa harus memiliki tujuan. Tujuan kita datang ke sini, datang ke SMK Negeri 1 Raja Desa harus punya cita-cita. Di sini, yang pertama, kita harus memiliki karakter dan jiwa sosialis yang tinggi. Artinya apa? Nilai karakter ini sangat penting sekali, terutama ketika kita sudah terjun di dunia masyarakat, ya, di dunia kerja, di dunia industri. Nah, untuk mencapai sukses, di sini Bapak mempunyai trik. Trik untuk sukses, kita mengenal istilah POEK atau istilahnya POEK. Pertama P. P itu adalah plan. Setiap individu harus mempunyai rencana. Ya, rencana. Kita datang ke sekolah punya rencana. Datang kemana punya rencana. Nah, rencana-rencana tersebut kita kumpulkan, kita evaluasi, ya, kita organisasikan. Ya. Artinya apa? Orang hidup harus memiliki rencana. Kemudian, setelah rencana kita terkumpul, kita organisasi yang disebut O. O, organizing. Organizing itu berarti kita mengorganisasikan rencana-rencana kita yang telah kita susun. Ya. Organizing. Setelah rencana-rencana tersebut kita organizing, masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu E. Yaitu evaluating. Nah, semua rencana telah kita organisasikan, kemudian kita evaluating ya. Evaluating mana yang didahulukan, mana yang sangat penting, mana yang kurang penting. Nah, setelah dievaluasi, selanjutnya rencana-rencana tersebut tahap berikutnya yaitu pertama tadi P, yang kedua O, yang ketiga E, dan yang berikutnya adalah K, yaitu controlling. Nah, setelah dievaluasi, kemudian kita kontrol rencana tersebut, sehingga semua rencana kita akan terjalan dengan baik. Nah, itu langkah untuk kita menuju sukses. Kemudian, kita mengenal lagi konsep baru yang disebut dengan 5M. Ya. Apa sih yang disebut dengan 5M? Yang pertama adalah man. Man itu adalah manusia. Manusia yang seperti apa? Artinya manusia yang memiliki tujuan. Tujuan hidupnya untuk apa? Tujuan kita ke sekolah untuk apa? Ya, tujuan belajar untuk apa? Ya. Karena zaman sekarang sudah banyak orang yang pintar tetapi memiliki nilai religi yang
rendah ya, nilai sosial yang rendah. Nah, di SMK Negeri 1 Raja Desa sesuai dengan visi kita ya, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan iman dan takwa kita ya. Nah, itu ya, M yang pertama itu man. Manusia yang memiliki keinginan, manusia yang ingin maju, mempunyai cita-cita yang tinggi ya. Itu M yang pertama. Yang kedua metode. M yang kedua adalah metode ya. Kita memiliki berbagai macam metode untuk meraih sukses ya. Sukses untuk belajar ya. Perlu kalian ketahui sekarang pada masa pandemi COVID-19 ya. Artinya pandemi jangan dijadikan sebagai penghalang kita untuk berkreasi ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa pembelajaran sekarang ya masih menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan metode learning management system ya. Banyak metode yang kita bisa terapkan ya, baik dalam belajar, misalkan apa? Belajar problem based learning. Disebutnya PBL ya, problem based learning. Ada yang disebut dengan inquiry learning. Ada juga yang disebut project work. Nah, ini project work kebanyakan yang dipakai untuk pelajaran-pelajaran khususnya di kompetensi keahlian. Nah, dengan project work kita akan dirancang untuk menyelesaikan sesuatu ya, mulai dari proses perencanaan, mengenai bahannya, peralatannya, sehingga kita tahu berapa harga untuk dijual. Misal, kita ngambil satu contoh kompetensi keahlian. Misalkan TKJ aja. Kita akan mengadakan misalkan perbaikan software komputer. Nah, ini berarti metodenya apa yang kita pakai ya? Bahannya apa? Sehingga waktu penyelesaiannya berapa lama? Sehingga kita bisa menjual ke konsumen kita dengan nilai jual berapa. Nah, itu harus bisa. Itu dengan menggunakan istilahnya metode project work ya, istilahnya itu ya. Nah, itu M yang kedua, metode. Yang selanjutnya, M yang ketiga yaitu material. Material itu adalah bahan. Kita mengetahui bahan itu ada dua macam ya, ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi ya. Nah, kita sebagai siswa harus mengetahui material yang ada di tiap-tiap kompetensi keahlian. Itu tidak bisa disamakan. Contoh di TKR, material untuk perbaikan kendaraan ringan itu apa? Ya, misal, kita memperbaiki sistem kemudi. Nah, sistem kemudi banyak sekali komponen-komponennya. Material-materialnya apa? Ya, dari mulai bautnya baut berapa, ya, ulirnya ulir berapa, ya, itu ya. Misalkan TKJ lagi. Contohnya apa di TKJ yang disebut material? Misalkan ada hardware-nya apa, adanya hard disk, ada motherboard dan lain-lain. Nanti adik-adik sekalian akan mempelajarinya lebih lanjut ya ketika proses pembelajaran ya. Nah, itu M yang ketiga yaitu material. Jadi material itu berhubungan dengan bahan untuk melaksanakan misalkan suatu pekerjaan. Materialnya apa ya, peralatannya apa nanti ya. Berikutnya M yang keempat yang disebut dengan mesin. Nah, definisi mesin kalian harus terbuka ya, harus berpikir secara global. Mesin itu bukan berarti misalkan mobil. Mobil ada mesinnya, bukan berarti seperti itu ya. Tetapi yang disebut mesin itu adalah suatu peralatan yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan mesin ya. Misalkan apa? Misalkan kalau yang paling mudah ya di TKR ya. Kita akan membuka roda. Nah, berarti mesin untuk membuka roda itu apa? Pertama, untuk membuka baut, kita menggunakan mesin power impact. Ya. Untuk membuka ban, melepaskan ban dari pelek, kita menggunakan tire charger. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, M yang terakhir itu yang disebut dengan money. Money itu adalah uang ya. Uang itu adalah sebagai modal dasar sebenarnya ya. Modal ya. Nah, kebanyakan di kita ya, untuk melakukan suatu usaha itu selalu tergantung dengan M yang disebut dengan M money.
Ya, padahal tidak seperti itu. Kita sudah punya uang ya, belum tentu ya, kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Artinya apa? Kalau skillnya kita belum dimiliki, itu akan menjadi penghamburan atau sia-sia. Lebih baik seperti apa? Kita punya order misalkan ya, punya job order pekerjaan. Kalau kita belum bisa mengerjakan, ada langkah yang terbaik yaitu dengan cara mensubkontrak ke orang lain. Ya, itu dulu seperti itu. Nah, itu adalah konsep untuk maju. Jadi konsep untuk maju ya, pertama yaitu ya, kita mengenal istilah POEK ya. Yang pertama plan, yang kedua organizing, berikutnya evaluating, dan yang terakhir adalah controlling. Itu POEK ya istilahnya. Kemudian kita kembangkan lagi dari POEK yaitu menjadi 5M. 5M ya yang disebut dengan yang pertama M, yang pertama adalah man, manusia yang ingin maju. Kemudian metode. Metode itu artinya apa? Metodenya seperti apa? Yang berikutnya materialnya ada. Yang keempatnya adalah mesin, dan yang terakhir adalah money. Nah, itu kunci untuk sukses ya. Tetapi jangan lupa nilai-nilai religius dan aspek-aspek sosialis jangan sampai terlupakan. Karena ingat, bangsa kita sudah banyak yang pintar ya, tetapi aspek-aspek religius dan aspek sosialnya masih banyak yang kurang, sehingga apa yang terjadi kehidupan kita akan merasa tidak seimbang. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.